Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Wrath of Man. Cerita dibuka dengan perampokan pada mobil pengantar uang tunai dari perusahaan Vertigo dan terjadi penembakan yang menewaskan pengawal, sopir, dan seorang warga sipil. Patrick Hill datang ke perusahaan Vertigo untuk melamar kerja sebagai pengawal truk yang mengantar uang tunai ke beberapa bank dan perusahaan lainnya. Sebagai syarat masuk kerja, Patrick harus melewati beberapa tes. Tes dilakukan oleh Bullet. Akhirnya, Patrick diterima sebagai karyawan dengan nilai pas-pasan dan mulai bekerja pada keesokan harinya. Patrick berkenalan dengan beberapa teman baru, di antaranya Dave dan Dana. Sebelum memulai aktivitas, Patrick diberitahu mengenai peraturan-peraturan dalam menjalankan tugas. Patrick, Dave, dan Bullet memulai pengiriman. Dave menceritakan kejadian perampokan beberapa bulan lalu yang menewaskan temannya. Tugas hari pertama berjalan dengan baik. Patrick pun diajak bermain biliar sebagai penyambutan karyawan baru. Esok harinya mereka mengantar uang $10.000 ke area pelabuhan. Tetapi ketika turun mengantar uang, Bullet disandra dan diancam akan dibunuh. Penyandra meminta Dave untuk membawa truk yang penuh uang sesuai dengan instruksi mereka. Dave menghentikan truk sesuai dengan permintaan mereka dan melihat Bullet disandra. Lalu mereka meminta Dave untuk membuka pintu truk dan melempar tas berisi uang ke bagasi mobil mereka. Patrick pun melakukannya, tetapi dia dengan sengaja menjatuhkan salah satu tas itu. Seorang dari mereka pun turun, lalu Patrick membunuh semua perampok ini. Pada saat kembali ke kantor, Patrick dipanggil oleh manajer Hubert didampingi oleh polisi untuk menjelaskan peristiwa ini. Dia pun memberikan rekaman video kejadian perampokan beberapa bulan lalu. Mereka bertanya apakah usaha perampokan hari ini ada hubungannya dengan perampokan beberapa bulan lalu, dan Patrick pun menjawab tidak ada, sambil terus fokus melihat pelaku penembakan di video. Pada saat meninggalkan ruangan, Patrick bertemu dengan Black Hall yang adalah pemilik perusahaan Vertigo. Dia mengucapkan terima kasih atas apa yang Patrick sudah lakukan. Patrick datang menemui Kirsty yang adalah sumber informasinya. Kirsty memberikan file-file perusahaan Vertigo dan informasi tentang Dana dan teman-temannya. 3 bulan kemudian, Patrick bersama Bullet sedang melakukan tugas. Mobil mereka dihadang oleh perampok dan menyuruh mereka untuk keluar dari mobil. Tetapi setelah melihat wajah Patrick, perampok segera melarikan diri. Hal ini menimbulkan tanda tanya buat Terry yang adalah supervisornya. Terry langsung menginterogasinya. Hal ini juga menimbulkan tanda tanya pada Bullet yang langsung melihat di lokasi kejadian dan dia menceritakannya pada Dave. Patrick datang ke rumah Dana dan menginterogasinya tentang uang yang dia dapatkan dan hubungannya dengan perampokan beberapa bulan lalu. Kita mundur ke 6 bulan sebelumnya. Patrick bertemu dengan Doggy, anaknya, untuk menonton pertandingan. Tetapi Patrick ditelepon oleh Mike yang adalah anak buahnya dan memberitahunya bahwa ada masalah dalam pekerjaan dan meminta Patrick untuk membantu karena beberapa rekan kerja mereka berhalangan. Patrick pun berangkat bersama Doggy dan dia mampir sebentar untuk membeli makanan. Patrick meminta Doggy untuk menunggu di mobil. Di mobil, Doggy disuruh keluar oleh orang yang tidak dikenal sambil menodongkan senjata. Dia minta Doggy untuk tiarap. Selesai membeli makanan, Patrick pun berjalan menuju mobil. Dari kejauhan, dia melihat Doggy sedang tiarap dan sedang terjadi perampokan yang berada dekat mobilnya. Doggy pun ditembak. Patrick berlari menuju mobil dan dia pun ditembak. Setelah dioperasi, Patrick mengalami keadaan koma karena banyak kehilangan darah. Setelah sadar, Patrick diberitahu bahwa anaknya sudah meninggal. Patrick keluar dari rumah sakit dan bertemu temannya yang memberikan daftar nama orang-orang yang dicurigai sebagai pembunuh anaknya. Patrick menemui anak buahnya dan menyuruh menangkap orang-orang ini dan membunuh mereka. Tetapi Patrick merasa bahwa mereka bukanlah pembunuh anaknya. Mike menangkap kelompok terakhir yang mereka curigai dan menginterogasinya, tetapi tidak menemukan fakta bahwa mereka adalah pelakunya. Mike pun menasihatkan Patrick untuk berhenti mencari pembunuh anaknya dan menenangkan diri. Patrick pun menemui Kirsty untuk membuat surat-surat palsu dan riwayat pekerjaan tentang dirinya. Di bagian lain, kelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson yang sudah sering melakukan aksinya merampok uang tunai dari truk pengiriman uang dan melakukan pembunuhan. Jackson merencanakan untuk merampok uang senilai $6 juta dan Jackson bekerja sama dengan orang yang bekerja di perusahaan Vertigo. Mereka biasa melakukan pengintaian secara terperinci. Hari pun tiba, mereka melakukan aksinya. Memblokir jalan dan menghadang truk. Pengawal dan sopir perusahaan Vertigo mencoba untuk melawan, tetapi mereka tewas ditembak oleh anak buah Jackson yang bernama John.
Aksi mereka disaksikan oleh Doggy, anak dari Patrick yang juga tewas ditembak oleh Jan. Disinilah titik temu film ini. Ternyata Patrick sedang menyelidiki dan memburu pembunuh anaknya dengan menjadi karyawan di Vertigo. Jackson dan teman-temannya menyusun rencana perampokan selanjutnya dengan jumlah uang tunai sebanyak 160 juta dolar. Mereka akan merampok dari markas Vertigo dalam rangka hari Black Friday. Mereka menyusun strategi terkait dengan rencana besar ini. Hari Black Friday pun tiba. Terry memperingatkan semua pengawal untuk mengatur rute pengiriman dengan cara yang berbeda. Patrick dan Bullet melakukan pengiriman seperti biasa. Dalam perjalanan, Bullet memberitahu Patrick bahwa selama ini dia bekerja sama dengan para perampok uang. Bullet membocorkan rute pengiriman dan truk mana yang harus dirampok. Bullet pun menceritakan tentang perampokan beberapa bulan lalu yang menewaskan 2 karyawan Vertigo dan warga sipil yang adalah anak Patrick. Bullet mengajak Patrick untuk bergabung dengannya karena aksi perampokan akan dilakukan hari ini di markas Vertigo. Patrick pun pura-pura menyetujuinya. Bullet mengontak Jackson untuk memberi isyarat dan mematikan sinyal truk sehingga tidak terdeteksi. Bullet membawa truk ke tempat yang sudah ditentukan. Teman-teman Jackson pun masuk ke dalam truk dan memborgol Patrick. Truk pun menuju ke markas Vertigo dan masuk ke dalam. Mereka keluar dari mobil truk dan menodongkan senjata, sementara Patrick disuruh tiarap bersama beberapa teman lainnya. Bullet pura-pura dijadikan sandera agar dapat masuk ke dalam ruang kontrol, tetapi pengawal melawan dan menembak mereka. Para pengawal tewas tertembak dan mereka masuk ke ruang kontrol. Mereka memanggil temannya untuk masuk dan mengambil uang. Sementara polisi dan SWAT dalam perjalanan menuju Vertigo. Salah satu karyawan melakukan perlawanan dengan menembak, disusul oleh Patrick yang berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Patrick pun membebaskan Terry dan Dave. Tas yang sudah berisi uang dimasukkan ke dalam mobil. Bullet menembak temannya, Patrick dan juga Dave. Truk keluar dari markas dengan membawa uang dan mereka dikejar oleh polisi. Tetapi truk masuk ke terowongan yang sudah mereka rencanakan. Jackson terluka di bagian lehernya. Bullet dan Jan memindahkan tas yang berisi uang itu, lalu Jan membunuh Jackson. Jan dan Bullet membawa tas berisi uang menuju mobil yang sudah mereka siapkan. Lalu Jan membunuh Bullet. Jan pun meloloskan diri dari kejaran polisi dengan membawa tas berisi uang. Jan berada di rumahnya dan menikmati segelas anggur. Tiba-tiba Patrick muncul dan menyuruhnya membacakan berkas perkara kematian Doggy. Patrick pun membunuh Jan dan film pun usai. Pesan moral dari film ini adalah keserakahan membuat jiwa tak pernah puas. Bersyukurlah dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada sambil berusaha di jalan yang benar. Sampai jumpa di ulasan video yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang.